Oke, bersama saya Yusantos kita kembali Bapak Ibu untuk membedah secara singkat satu buku hipnoterapi yang sangat menarik Bapak Ibu. Jadi judulnya adalah saya dekatkan hipnoterapi Hipnoterapi A Client Center Approach karya Mary Lee Labai Bapak Ibu. Bapak Ibu, buku ini sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Jadi ini adalah salah satu buku yang banyak dipakai pelatihan-pelatihan di Indonesia. Jadi almarhum Bapak Yanurindra, Bapak Hipnoterapi Indonesia, Bapak Ibu. Jadi dia menyingkat berbagai macam aliran dan saya tanya, kepustakaan apa yang dipakai? Nah, beliau pada waktu itu menunjuk buku ini. Nah, istimewanya buku ini gimana Bapak Ibu? Jadi di dunia ini Bapak Ibu ada dua aliran besar hipnoterapi. Yang satu adalah aliran saya menyebutnya aliran klasik di mana menyelesaikan permasalahan dengan menggali akar permasalahan di masa lalu Bapak Ibu. Biasanya menggunakan teknik egg regression dengan berbagai variasinya. Nah, dengan menggunakan teknik egg regression ini biasanya uh, orang harus mencapai kedalaman trans tertentu yang menengah ke bawah. Jadi minimal adalah kedalaman menengah sampai sangat deep trance Bapak Ibu. Kadang-kadang juga ada abreaksi. Jadi reaksi emosi maupun fisik yang keluar sebagai luapan-luapan emosi. Nah, itu aliran-aliran klasik menggunakan itu Bapak Ibu. Dan satu lagi aliran-aliran namanya brief hypnotherapy, solution based, fokus solution based. Jadi fokusnya adalah menyelesaikan masalah. Kalau masalah itu bisa diselesaikan, nggak perlu harus menarik permasalahan di masa lalu, nggak perlu cari akarnya di permasalahan masa lalu seperti itu. Nah, itulah dua aliran di dunia ini. Saya beberapa kali ikut pelatihan-pelatihan dari guru-guru di luar negeri juga. Kalau nggak aliran yang satu, aliran yang dua ini. Nah, Mary Lee Labai ini dia menuliskan dua aliran ini Bapak Ibu dalam satu buku, dan luar biasanya Bapak Ibu dia menuliskan metode-metode yang rumit. Misalnya tentang regresi biasanya bisa satu buku sendiri, tentang part terapi bisa satu buku sendiri Bapak Ibu, tentang chair terapi bisa satu buku sendiri Bapak Ibu, tentang NLP bisa malah berbuku-buku, satu buku sendiri. Dia sederhanakan menjadi chapter-chapter yang ringan, yang sederhana Bapak Ibu. Nah, aliran yang pertama tadi, aliran yang mencari akar di masa lalu itu misalnya dipelopori oleh tokoh-tokoh yang klasik Bapak Ibu ya. Klasik seperti misalnya Gil Boyne, kalau yang sekarang misalnya Dave Elman, seperti itu. Nah, aliran yang di sebelah sini, aliran berproses fokus pada solusi, dipelopori oleh Milton Erickson dan murid-muridnya Bapak Ibu. Seperti Milton Erickson, Stephen Gilligan, itu adalah murid-muridnya. Kebetulan saya belajar langsung pada Stephen Gilligan. Sementara di aliran sini saya belajar juga pada Dr. Josh Bien. Dia juga aliran yang uh, banyak klasiknya malah, namun juga ada tambahan yang aliran di sini. Dan satu lagi guru saya yang sangat klasik yaitu Julie Griffin Bapak. Malah dia sebagian dia pakai mesmerisme seperti itu. Nah, di buku ini menggabungkan duanya dengan bagus sekali, dengan elok sekali. Makanya ini buku yang menurut saya salah satu buku yang komplit menyebut aliran yang di kanan dan yang kiri, ibaratnya seperti itu. Dia merangkai menjadi satu dan terlihat
bahwa dia salah satu hipnoterapis yang sangat menguasai NLP, Bapak Ibu, sangat menguasai NLP, sehingga dia memasukkan banyak sekali teknik-teknik NLP dalam buku ini. Nah, kita akan bedah lebih teknis lagi. Nah, buku ini terdiri dari, nah ini Bapak Ibu, terdiri dari 4 bagian Bapak Ibu. 3 bagian. Bagian yang pertama, part 1 adalah clinical practice. Jadi dia menjelaskan secara klinis mulai dari ini chapter 1 sampai chapter 10. Jadi bab 1 sampai bab 10 dia menyebutkan bagaimana pengertian tentang hipnosis, level kedalaman trans, lalu tentang imajinasi, tentang intake form, interview gitu, lalu bagaimana men-setting office, klinik, tempat praktek, semacam itu, lalu berbagai hal yang diperlukan dalam komunikasi terapeutik, dalam setting terapi. Jadi ini bagus sekali bagi Anda yang secara profesional ingin benchmark cara men-setting klinik terapi hipnoterapis. Bagian 2 Bapak Ibu, dia mulai melanjutkan teknik hipnosis. Ada berapa teknik ini ya? Dari bab 11 sampai dengan 37. Jadi chapter 11 to up to 35 Bapak Ibu. Dia mulai bagaimana sih secara fundamental menghadapi klien, lalu ada juga tes sugestibilitas. Berarti ini pertanda hipnotik klasik Bapak Ibu, yang tes sugestibilitas. Karena kalau yang di sini sebenarnya yang focus solution nggak perlu tes Bapak Ibu. Lalu ada juga teknik-teknik deepening, teknik induksinya. Nah, dia yang istimewa Bapak Ibu, ini teknik induksinya itu dia menggunakan 2 teknik Bapak Ibu. Ada Dave Elman yang betul-betul klasik, ada juga Ericksonian secara environment, secara utilisasi. Bapak Ibu yang tidak belajar NLP dengan teknik ini gampang Bapak Ibu. Ini protokolnya sudah ada, Anda baca saja, Anda hayati skrip-skripnya, akan menghasilkan trans yang luar biasa. Inilah kehebatan buku ini, meskipun dia juga menunjukkan banyak teknik-teknik yang dipakai di golongan yang kanan. Misalnya adalah ada guided imagery, suggestion, dan metafor Bapak Ibu. Ini lalu submodalitas ini pasti dari NLP Bapak Ibu. Lalu selain metafor ada reverse metafor Bapak Ibu. Nah, di golongan-golongan yang di kiri ini yang klasik, dia juga ketengahkan bagaimana melakukan regresi, bagaimana mengenali secondary gain, bagaimana melakukan part terapi, nah bagaimana melakukan object imagery, ada juga idiosensori dan idiomotor signal terapi. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sebelah kiri. Selain itu juga ada yang sebelah kanan, yaitu outcome based therapy, ada reframing. Nah, ini model-model reframing bahasa linguistik, lalu bagaimana menggunakan bahasa-bahasa role model dan melakukan timeline terapi, object imagery, personality part retrieval, chair therapy, dissociation, desensitifikasi. Nah, lalu teknik Swiss. Ini model-model NLP Bapak Ibu. Nah, itulah banyak tekniknya ada di sini, mulai dari chapter 11, chapter 11 up to 37 Bapak Ibu, sampai dengan chapter 37 adalah teknik-teknik terapi. Nah, yang istimewa Bapak Ibu, sebelum kita ketengahkan yang dalam, chapter terakhir dia studi kasus Bapak Ibu. Jadi bagaimana dia menangani klien, mulai tanya jawabnya, dan terapi-terapi yang digunakan itu di studi kasus. Dan yang istimewa dari dengan menguasai buku ini Bapak Ibu, dia ada indikasinya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, Swiss pattern,
langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, skrip yang diomongkan apa saja, indikasinya untuk apa saja. Nah, ini jarang sekali buku yang secara komplit mengelompokkan dengan mudah seperti ini Bapak Ibu. Karena yang lain Anda kadang-kadang bingung, ini banyak teknik, teknik ini dipakai apa? Kalau kasus ini tekniknya apa saja? Nah, buku ini Bapak Ibu, buku ini dia langsung memberikan contohnya. Misalnya Bapak Ibu, inner child work Bapak Ibu. Teknik inner child work di chapter 25 ini. Indikasinya apa saja? Nah, ketika ada ketidakmatangan misalnya di masa dewasa yang tentu saja berawal dari masa kanak-kanak. Ketika apalagi ada trauma di masa lalu Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu? Untuk regresi. Untuk apa lagi Bapak Ibu? Masalah-masalah yang belum selesai di masa lalu. Apalagi Bapak Ibu? Untuk menemukan ketidakfungsian sesuatu dalam tubuh kita di masa lalu. Nah, dia jelas sekali Bapak Ibu indikatornya, indikasinya pakai ini. Lalu bagaimana caranya? Pertanyaan-pertanyaan digunakan apa? Useful question untuk inner child ini. Nah, lalu healingnya gimana? Lalu bagaimana mengempower inner childnya? Lalu bagaimana memfasilitasinya? Nah, ini komplit sekali langkah-langkahnya sudah 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Inilah keistimewaan buku ini. Ini buku pegangan yang bagus sekali bagi Anda yang serius menekuni hipnoterapi. Jadi judulnya adalah Hypnotherapy a Client Centered Approach. Karya Mary Lee Labai Bapak Ibu. Anda bisa dapatkan di Amazon. Saya belinya di Amazon Bapak Ibu. Seperti ini. Inilah buku yang bagus, Client Center, diterbitkan oleh Pelikan Bapak Ibu. Oke, sampai ketemu bersama saya Yusantos dalam kita bedah buku-buku yang lain mengenai hipnoterapi, mengenai NLP, mengenai acoustic terapi, mengenai logoterapi, mengenai cognitive behavior terapi, dan berbagai macam ilmu-ilmu pikiran mengenai law of attraction. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Oke, yes.